Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Fitriani dari kelas Farmasi 2B. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis penyakit kulit. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang semi-solid. Semi-solid merupakan sediaan farmasi berupa produk topikal, yaitu untuk diaplikasikan pada kulit atau membran mukosa untuk memberikan efek lokal dan kadang-kadang sistemik. Jenis-jenis sediaan semi-solid itu ada salep, krim, gel, pasta, dan salep mata. Sistem integumen. Sistem integumen berasal dari bahasa Latin, yaitu integumentum, yang berarti penutup. Sesuai dengan fungsinya, organ-organ pada sistem integumen berfungsi sebagai penutup organ. Sistem integumen merupakan sistem organ yang paling luar. Sistem ini terdiri dari kulit dan aksesorisnya, termasuk kuku, rambut, dan kelenjar, termasuk juga kelenjar minyak. Struktur kulit itu dibagi menjadi tiga, ada epidermis, dermis, dan hipodermis. Bagian epidermis ada stratum corneum, stratum lucidum, stratum granulosum, stratum spinosum, dan stratum germinativum. Di bagian dermis itu ada stratum papillaris dan stratum reticularis. Hipodermis merupakan bagian kulit yang bertugas untuk mengatur suhu tubuh dan penyimpanan lemak. Penyakit-penyakit pada kulit. Kulit merupakan organ terbesar pada tubuh. Fungsinya untuk melindungi tubuh dari bakteri, virus, dan sinar matahari, membantu mengatur suhu tubuh, merasakan sensasi sentuhan dan nyeri, serta menghasilkan vitamin D. Penyebab dan gejala penyakit kulit itu bervariasi. Ada penyakit kulit yang membuat kulit jadi tidak enak dipandang. Penyakit kulit pun bisa ringan, bisa juga berbahaya hingga berpotensi mengancam nyawa. Yang pertama ada bisul. Penyebab utama bisul adalah infeksi bakteri Staphylococcus aureus pada folikel rambut. Bisul itu sendiri merupakan suatu kantong sempit yang berkumpul di jaringan organ atau ruang di dalam tubuh. Obat-obat yang digunakan ada mupirocin. Dosisnya itu merupakan obat yang termasuk ke dalam golongan obat keras, sehingga pada setiap pembeliannya harus menggunakan resep dokter. Selain itu, dosis penggunaan mupirocin juga harus terlebih dahulu dikonsultasikan kepada dokter sebelum digunakan. Ada dua sediaan, ada salep dan krim, masing-masing itu sebanyak 2% kandungannya. Salep itu untuk kondisi impetigo, di mana kondisi impetigo itu merupakan infeksi kulit menular, biasanya itu merah-merah. Krim 2%, kondisi infeksi sekunder pada kulit karena bakteri. Mekanisme kerja mupirocin bekerja dengan menghambat sintesa bakteri protein dengan mengikat transfer RNA sintesa. Mupirocin merupakan obat yang bersifat bakteriostatik dan bakteriosidal pada konsentrasi yang tinggi. Cara pakainya itu, oleskan pada area terinfeksi 3 kali sehari selama 4-10 hari. Konsultasikan dengan dokter jika gejala tidak kunjung membaik setelah pemakaian 3-5 hari. Untuk anak-anak di atas 4 bulan, sama seperti dosis dewasa. Efek sampingnya itu rasa tersengat dan panas di kulit, gatal, kulit kering, pembengkakan kulit, ruam, sakit kepala, muntah, dan selulitis. Yang kedua ada gentamicin. Dosisnya itu penggunaan pengobatan ini harus dengan menggunakan resep dokter. Mekanisme kerjanya sebagai bakteriosidal dengan cara menghambat sintesis protein pada bakteri yang rentan. Cara pakainya itu, oleskan gentamicin di area kulit yang terinfeksi atau bagian kulit yang sakit sebanyak 3-4 kali sehari. Tutup area dengan perban atau kaca steril setelah obat dioleskan. Jangan lupa untuk mencuci tangan agar menjaga kebersihan. Efek sampingnya itu ada demam, diare, dan mulut kering. Yang kedua ada herpes. Herpes merupakan infeksi virus yang menyebabkan lecet dan luka yang menyakitkan. Ada 8-9 jenis virus penyebab herpes, namun virus yang paling umum ada dua, yaitu varicella zoster dan herpes simplex. Obat-obat yang digunakan itu ada aciclovir. Dosisnya itu ada salep mata, salep atau krim kulit. Oleskan 5 kali sehari tiap 4 jam sampai 3 hari setelah sembuh. Salep atau krim kulit oleskan 5-6 kali selama 5 hari sampai 10 hari. Mekanisme kerjanya
Farmakodinamik asiklovir dimulai saat asiklovir masuk ke dalam sel, kemudian dikonversi menjadi asiklovir monofosfat oleh enzim timidine kinase yang diproduksi virus. Cara pakainya, sebelum mengoleskan salep asiklovir, bersihkan dan keringkan area kulit yang akan dioleskan. Oleskan secara perlahan hingga menutupi area kulit yang terinfeksi atau bagian kulit yang sakit. Efek samping itu bibir pecah-pecah, kulit kering dan mengelupas, nyeri dan rasa terbakar di kulit, gatal kemerahan dan iritasi di area kulit yang diolesi. Yang kedua ada betamethasone. Dosisnya itu penggunaan obat ini itu harus dengan petunjuk dokter. Oleskan 2 kali sehari. Mekanisme kerjanya itu mengendalikan peradangan dan dengan menghambat pembentukan protein. Selain itu, perpindahan sel-sel darah putih dan leukosit polimorfonuklear juga ditekan sehingga pembuluh darah dan komponen sel bisa lebih stabil. Cara kerjanya itu dioleskan pada bagian yang sakit atau bagian yang terinfeksi. Efek sampingnya itu penggunaan jangka panjang itu dalam jumlah banyak dapat menyebabkan absorpsi sistematik yang cukup untuk menghasilkan supresi aksis HPA dan tanda-tanda klinis dengan crashing, rasa terbakar pada kulit, pruritus, perubahan pigmentasi, dan hipertrikosis. Yang ketiga ada jerawat. Masalah kulit yang terjadi ketika folikel rambut atau tempat tumbuhnya rambut tersumbat oleh minyak dan sel kulit mati. Kondisi ini umumnya ditandai dengan munculnya bintik-bintik pada beberapa bagian tubuh seperti wajah, leher, punggung, dan dada. Obat-obat yang digunakan itu ada retinoic acid. Dosisnya itu dosis krim atau gel cairan yang mengandung tretinoin 0,1 sampai 0,01 sampai 0,1%. Mekanisme kerjanya itu menghasilkan reseptor asam retinoid RAR, pembentukan dan peningkatan jumlah protein. Beberapa berperan sebagai iritan. Cara pakainya itu oleskan secukupnya 1-2 kali sehari sebelum tidur pada daerah kulit yang berjerawat. Efek sampingnya itu kemerahan seperti terbakar, seperti tersengat, kesemutan, gatal, kering, bengkak, terkelupas, iritasi hingga perubahan warna kulit. Sopropil metil fenol, steril gliseri, tinate, alantoin, salisilik asid, sulfur, vitamin E, dan vitamin B6. Dosisnya itu 2 kali sehari untuk berjerawat ringan, 3-4 kali sehari untuk berjerawat lebih berat. Mekanisme kerja itu melawan bakteri penyebab acne care untuk menyejukkan dan mengurangi kemerahan pada kulit yang berjerawat. Cara pakainya itu oles tipis sebanyak 2 kali sehari untuk jerawat yang ringan dan 3-4 kali sehari untuk jerawat yang lebih berat. Efek sampingnya itu yang timbul adalah iritasi atau kemerah-merahan pada kulit. Yang kedelapan ada kudis. Kudis merupakan kondisi yang ditandai dengan munculnya rasa sangat gatal di kulit, terutama pada malam hari, disertai dengan timbulnya ruam bintik-bintik menyerupai jerawat atau lepuhan kecil bersisik. Obat-obat yang digunakan itu untuk krim 5%, oleskan secara tipis sekitar 30 gram ke permukaan kulit kepala hingga telapak kaki. Diamkan 8-4 jam sebelum dibilas. Untuk mekanisme kerjanya itu bekerja dengan cara menghancurkan sel-sel parasit sehingga membunuh tungau dan kutu serta telurnya. Cara pakainya itu oleskan secara tipis krim permethrin ke seluruh tubuh dari leher hingga telapak kaki. Efek sampingnya itu penggunaan permethrin umumnya aman, namun ada beberapa efek samping yang muncul mungkin setelah penggunaan krim atau lotion permethrin, yaitu sensasi terbakar yang menyengat selama sementara waktu. Yang kelima ada psoriasis. Psoriasis adalah peradangan pada kulit yang ditandai dengan ruam merah, kulit kering, tebal, bersisik, dan mudah terkelupas. Terkadang, psoriasis juga disertai dengan gatal dan nyeri. Psoriasis lebih sering muncul di daerah lutut, sikut, punggung, bagian bawah, dan kulit kepala. Obat-obat yang digunakan itu ada tacrolimus. Dosisnya itu oleskan tipis pada daerah yang meradang atau daerah yang sakit. Penggunaan hanya boleh
diberikan pada anak-anak di atas usia 2 tahun. Mekanisme kerjanya itu mencegah penolakan tubuh terhadap organ baru yang ditransplantasikan. Cara kerja obat ini adalah menekan sistem kekebalan tubuh dalam rangka membantu tubuh menerima organ yang baru. Cara pakainya itu hanya digunakan pada bagian kulit yang sakit, tetapi jangan digunakan pada bagian luka terbuka. Bila krim mengenai mata, lubang hidung, atau mulut, segera cuci area tersebut dengan air yang mengalir. Efek sampingnya itu tampak bingung, batuk, demam, pusing, lemas, nyeri otot. Ditranol merupakan ada dosis terdapat beberapa konsentrasi kekuatan ditranol mulai dari 0,1% sampai 2%. Konsultasikan terlebih dahulu kepada dokter untuk memilih konsentrasi yang mana untuk cocok pada kondisi tersebut. Mekanisme kerjanya itu dihidroksi antrone turunan antrasen, obat yang dioleskan pada kulit penderita psoriasis. Ini tersedia dalam bentuk krim, salep, atau pasta dengan kekuatan 0,1 hingga 2%. Cara pakainya itu oleskan tipis-tipis ke daerah yang sakit, biasanya sekali sehari. Hindari penggunaan pada kulit atau kulit kepala normal, oleskan dengan merata. Efek sampingnya itu reaksi alergi yang di sekitar kulit yang tidak terlibat di sekitar area psoriasis. Terjadi iritasi kulit seperti muncul kemerahan, gatal, dan sensasi terbakar. Perubahan warna kulit sementara yang akan pudar pada saat selesai penggunaan. Terima kasih. Sekian pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.